Ya, artinya dari mereka ini udah ada ini nggak sih Bang langkah untuk merapat ke Abang gitu lah. Sejauh ini maksudnya habis abang Setelah dilantik nih, gitu, Bang. dia ada hubungan nggak? Maksudnya ngubungin abang nggak untuk bicara? Ya ruang komunikasi ya. Di Kabupaten Bogor sendiri itu sangat mengayomi pemuda sampai anggarannya hibah itu sampai 8M. Nah, menurut abang perlu nggak dana hibah itu mulai dicairkan? Maksudnya ada di 2006 ini? Itu terakhir. Kisaran aja, kisaran. Nah, jadi ini Bang Tommy udah keringetan ini. Ini didesak terus udah didesak terus. Satu ke bawah atau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari yang spesial nih. Karena kita kedatangan ketua KNPI Siap. Yang baru dilantik ya? yang baru dilantik. Ini yang bener apa yang bohongan? Nah ini jawabannya Pak. Nanti jawabannya ini. Kita lama loh. Nunggunya lama. Ini ngunci waktunya susah loh. Cukup Ampun. Nunggu pelantikan dulu katanya. Karena kata dia, gue kalau ke radar harus bener langsung ngasihnya. Jangan masih ngawang-ngawang. Makanya kemarin pelantikan hari apa kemarin Bang Tommy? Ini izin Ketua KNPI Kota Depok. Periode 2025 2028 ya? 28. Sampai 25 28. Hari apa kemarin ya? Tanggal 20 itu? Tanggal 20. Senin. Selasa. Enggak. Kamis ya? Bukan Kamis ya? Rabu. Tanggal 20. Kamis minggu kemarin. Kamis. Jadi Kamis minggu kemarin Bang Tommy Sitorus baru selesai dilantik langsung sama Pak Wali Kota ya Bang ya. Iya, Pak Mansuri. Udah foto bareng itu. Ya, orang Forkopimda juga hadir semua. Kan? Hadir Siap. semua. Berarti Sampai ini, ada Dewan Jawa Barat Bang Pradi pun hadir. Senior. berarti ini KNP yang benernya ya? Ya iya dong. Kita jangan masuk dulu ke situ. Jangan. Gimana masuk ke prosesnya Sehat. dulu? Lancar. Sehat. Bang Jon sehat, Bang Bami, Iya, sehat. Bang Gerald, Bang Akhirnya Arnet. setelah perjalanan cukup inilah ya. 3 bulan, 3 bulan. Ya. Dari sejak pemilihan sampai ini 3 bulan Bang? Pemilihan kan 19 Agustus Ya. 2025. Terasa ya? Terus pelantikannya 20 November. Lumayan. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Berarti 3 bulan ini Ya nggak sepanjang Bang Army lah. Kalau Bang Army kan setahun ya. Bang Armi itu lama. Bang Armi itu ketua sebelumnya. Gimana Bang perasaan Bang setelah akhirnya disahkan dan mungkin langsung berlari kan nanti Abang? Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun pasti Bang. Yang pertama Bang, karena tugas terkait pembangunan kepemudaan kan tidak sesederhana itu. Nah ini yang jadi beban di saat paralel bersamaan bahwa posisi personal pun lagi dalam ini kan menuju ekonomi lagi menuju stabil, semua kedewasaan emosional, baru membangun rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi ini tantangan tersendiri. Tapi kita optimis Bang, optimis ya? optimis. Abang udah nyusun kabinet ya? Sudah. Sudah. Itu nanti ada peresmiannya lagi sendiri. Abang yang lantik atau Oh enggak. sudah cukup? Jadi kemarin aja? itu sekaligus pelantikan seluruh pengurus. Oke. Jadi tidak hanya ketua sekretaris bendahara tapi 38 wakil ketua bidang, 38 wakil sekretaris bidang, 38 wakil bendahara bidang dan 38 bidang-bidang departemen. Jadi totalnya ada 158. Banyak Bang. Banyak, Bang. Kalah anggota DPRD. Itu namanya konsekuensi koalisi besar, Bang. Tapi kan koalisi besar biasa bikin pala pusing nggak Bang? Makanya 3 bulan. Makanya 3 bulan. Godoknya 3 bulan. Nah, sebelum masuk ke programnya Abang nih ya, Siap. kita pengen tahu dulu, lika-liku Abang bisa mau maju di KNPI itu karena apa sih? Oke. Ya, pertama kan KNPI ini kan forumnya OKP, Bang. Forumnya Organisasi Kepemudaan. Kebetulan sebelum ber-KNPI, Bang Pami, saya di salah satu OKP Ya. di Himpunan Mahasiswa Islam. Mulai dari HMI ya? HMI, Oke. HMI cabang Depok, mulai dari di komisariat, diriin komisariat di kampus karena di kampus nggak punya komisariat. Yes. Abang apa sih Bang? Kampus di sini di Ibikus Guru Oh, di siap. Lenteng Agung. Kampus nggak punya komisariat, kita bentuk komisariat, akhirnya digebukin tuh Bang, sama aktivis internal, karena kan aktivis internal kampus, kalau sama ekstra kampus kan alergi. Yes. Kita masuk sampai hari ini komisariat masih eksis, bertahan. Bahkan kepemimpinan internal kampus kita selalu ikut mewarnai. Terus masuk ke pengurus cabang. Berdasarnya ketua umum cabang pada waktu itu adalah Bagas Kurniawan.
Beliau sekarang ketua umum PB HMI. Oke. Ya, saya kebetulan sekum cabang dia pada waktu itu. Bersamaan dengan itu, kita masuk pengurus KNPI Depok, zamannya Bang Bobi Harahap. Sebagai wakil sekretaris, Iya, iya. zamannya Bang Armi Mulyanto sebagai wakil ketua. Wah. Dan hari ini sedikit kecelakaan jadi ketua. Kenapa Tapi memang kecelakaan, Bang? bukan kecelakaan, itu memang udah tahapannya sebenarnya. Bukan kecelakaan karena memang niat maju di pemain. Nah, di waktu pemilihan kita kan sempat memberitakan juga ya. Kita maksudnya- mundur dikit lah ya. Siap. Ya, maksudnya sebelum program itu kan di akhir. Maksudnya pas lagi pemilihan itu kita Ya. sempat ada riak-riak lah, keramaian. Ini masalahnya apa sih, Bang? Pas saat pemilihan itu? Ya, saya juga nggak menangkap masalahnya apa sebenarnya, Bang. Tapi proses yang dilakukan oleh teman-teman SC, teman-teman OC, saya pikir sudah pada sesuai tahapan. Dan itu diungkapkan secara transparan dan secara akuntabel. Jadi ketika kemudian ada riak-riak yang mengatakan itu ada riak-riak, ya dia yang harus menjelaskan. Oh, dia yang beriak ya. Dia yang menganggap ini masalah, kan gitu. Tapi kalau ada tahapan yang kemudian dianggap bermasalah, tentunya pelantikan nggak mungkin ada. Betul. Itu salah satu logiknya kan gitu. Pasti tidak mungkin ada pelantikan. Karena Jawa Barat tidak mungkin menerima berkas hasil musda dari kabupaten kota yang setelah bermusda untuk diputuskan dalam keputusan KNPI Provinsi Jawa Barat. Gitu. Kami memandang tidak ada masalah, kan gitu. Ya kalau ada pihak-pihak yang mengatakan masalah, saya nggak tahu yang masalah itu apanya gitu. Dari Atau mananya, jangan-jangan mereka yang bermasalah kan begitu. Soalnya bikin cabang KNPI baru kemarin sebelum abang dilantik nih ya, kita dengarnya begitu. Ada di pemberitaan juga gitu. Iya. Klaim lah. Ya bagi kami proses menjadi clear, publik juga bisa melihat, menilai bahwa menjadi mengklaim diri sebagai ketua KNPI kan kita dengan radar waktu itu Bang Arnet kan hadir Rapim Purda. Iya. Ya kemudian teman-teman radar juga hadir Musda Ya, kita ngawal banget Kita ngawal itu. dari peranya malah bang sampai akhirnya. sampai pelantikan dan sampai hari ini saya memang setelah Musda diundang sama radar tapi saya waktu itu bilang Sampai ke dulu. sahabat radar, keluarga radar karena radar ini keluarga saya Bang. Amin. Radar ini keluarga saya karena saya berlangganan radar sudah 1 dekade Bang. 1 dekade sejak tahun 2015. Ya. Setia Rada. Setiap hari ada bapak-bapak naik sepeda, sekarang udah naik motor. Artinya radar ini kan memperhatikan kesejahteraan karyawannya kan. Ntar saya tanya Mbak Dewi deh kayak gitu. Apa belum naik motor? Kebetulan RW saya sebelah sama Mbak Dewi itu. Mbak Dewi RW 15, saya RW 16. Dan ini valid kan. Tapi waktu itu saya belum mau hadir karena apa? Saya belum dilantik, Bang. Ya. Kalau saya belum dilantik, ngomong saya, statement saya terbatas. Yes. Kalau ini kan udah lega. Iya. Ya, meskipun leganya gimana? Ya nggak lega-lega banget sebenarnya. Ya kan kita tanya, Net, mana Bang Tommy? Masih di Bandung. Ampun. Bang. Lama sekali di Bandung. Jagain kantor KNPI Jawa Barat ya. biar nggak belok tanda tangannya. Iya. Takutnya keselip sama surat lain. Salah berkas. Tapi Bang saat ini Takut yang di SKN namanya berubah gitu. Bisa di tikungan terakhir ya. nanti gugur kita pemilihan buat apa kalau namanya berubah? Iya, kan? udah Aneh. capek kan. Tapi Bang saat ini gimana nih Bang? Setelah Bang dipilih, kabinet sudah ada, jangka pendeknya Bang mau ngapain nih nanti? Jangka pendek pertama secara fungsi memang KNPI ketika didirikan itu kan fungsinya itu adalah aparatus ideologi negara sebenarnya. Jadi dia ini dibentuk didirikan karena untuk mengawal pembangunan, mengawal pemerintah. Maka dia mitra strategis. Gitu. Artinya tugas KNPI adalah mengawal apa yang menjadi program-program dari pemerintah Kota Depok, yaitu Pak Supian Suri Sama. dan Oke. juga Pak Chandra Ramansyah sebagai wali kota dan wakil wali kota Depok. Itu utamanya. Tentu tematiknya kepemudaan ya. Konteksnya itu kepemudaan dalam segala hal sektor. Gitu. Jadi tugas kami ini kan sebenarnya KNPI ini kan fungsinya mitra strategis sekaligus mitra kritis. Gitu. Kalau kritisnya tentu berbeda dengan OKP. Iya. Gitu. Karena kita ini kan disebut organisasi plat merah.
Ya, betul. Organisasi Plat Merah itu seperti di Orde Baru, bagaimana kemudian KNPI itu dari zamannya ketua umum pertama Bang Jimmy Napitupul sampai hari ini itu KNPI cuman ada pergeseran terkait fungsi saja pasca reformasi. Karena kompleksitas dan dinamika yang terjadi di internal KNPI itu tidak seperti itu ternyata, tidak semudah itu, sehingga pendekatan pemerintah kepada KNPI di tiap kabupaten kota provinsi itu pendekatannya kadang-kadang berbeda-beda gitu. Kita menangkap, nah yang mau kita laksanakan ke depan paling dekat adalah rapat kerja gitu. Jadi rapat kerja kita minggu ini akan membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan rapat kerja. Sebenarnya bisa kemarin saya rapat kerja Bang, tapi kalau rapat kerja hanya sekedar formalitas saya pikir kurang optimal. Yes. Pak, di rapat kerja itu ada mengkonsolidasikan nggak sama kubu yang beriak itu? Artinya emang merangkulkah atau memang ya udahlah Biarin aja lah atau gitu. seperti apa? Nah, jadi sikapnya gimana tuh Bang? terima apa juga. Gue juga pengen nanya sedikit ke Bang Tommy, bukan tentang ke depan, tapi tentang beberapa informasi yang gue dapat begitu Bang. Siap. Lika-likunya tadi musdahnya KNPI sendiri ya. Setelah pemilihan dan Abang berhasil terpilih secara aklamasi gitu ya di saat itu, benerkah Bang dari kubu sebelah atau gue sebenarnya pengen sebut nama ini langsung orangnya pengen gue sebut. Sebut aja, kita udah beritain. Oh, udah kita beritain ya Bang Aban ya gitu ya. Nah, kita udah beritain. Nah Bang Aban, Headline lagi. Enggak dong, kecil aja, kecil di bawah. Kita juga terkonfirmasi Bang, makanya kita Siap. boleh sebut nama. Siap. Kita Santai aja Bang. jadi pernahkah informasi yang gue dapat Abang pernah diajak ketemu dan untuk ya udahlah Bang Tom, gua kasih ketua ke gua lah gitu. Oke. Maksudnya- Saya tuh sebelum musda Hmm. ngopi dengan kandidat-kandidat. Dengan Bang Heri saya ngopi. Iya. Dengan Nurholis Syahbani, Akban saya ngopi. Kami ngopi, kita bicara terkait persoalan kepemudaan, karena berbicara kepemudaan kalau hanya diurus oleh KNPI nggak selesai juga Bang. Terlalu luas kan gitu. Artinya tidak ada tidak ada apapun yang bisa dinormalisasikan untuk kita tidak saling ngobrol Yes. sesama anak muda. Konflik, perbedaan pandangan, perbedaan langkah dan lain sebagainya itu kan hal yang biasa. Biasa itu, Tapi kalau berkaitan dengan pembangunan kepemudaan, wah kita harus ngobrol. mestinya satu napas itu. Harus satu nafas, itu satu kali tarikan nafas. Tapi terkait konstelasi yang terjadi di dalam KNPI, publik kan bisa menilai. Ya. Ya. Kan gitu, bahwa persyaratan pencalonan misalkan didukung oleh 10 OKP minimal dan 1 PK. Ya. Pada waktu itu alhamdulillah teman-teman OKP dan juga PK pada akhirnya memberikan dukungan kepada saya. Untuk PK-nya seluruh PK kan gitu. Keabsahannya bisa ditinjau, dicek, dilihat. Jawa Barat melihat itu, pemerintah kota melihat itu, Disporiata melihat itu, bidang kepemudaannya, stakeholder OKP melihat itu kan itu. Artinya ya bagi kami berpolitik ya sementara kan, berkawan selamanya, ngopi selamanya. Apalagi kalau ada diskursus terkait kepemudaan, kok kita nggak harus ngobrol ya? Kita harus ngobrol kan gitu. Iya. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi Bang, apakah akan dirangkul Bang pihak yang berseberangan tadi gitu Bang? Jadi Radar Depok bulan Agustus bikin podcast Ya. Ya, Sebelum kan? lagi mau musda. menjelang penyerahan berkas. Ya. Iya, betul. Menjelang penyerahan berkas tuh. Situasi di luar panas ya kan, makin dipanasin lagi lewat sini nih. Iyalah. Biar seru gitu ya. Biar seru. Nggak apa-apa. KNPI. Terus Hamin beberapa hari penyerahan berkas, itu kondisi PK yang menyerahkan dukungan ke saya Bang, dari 100%, itu cuma 20-30% saja. Baru itu ya, baru Itu 20, baru baru. 20%, 30%. Sisanya masih dalam proses perajutan. Belum dikancing gitu. Ibaratnya belum dikancing kan gitu. Masih dijahit. Hamin 1 penyerahan berkas malamnya itu baru saya full komplit PK. Di situ baru saya bisa sedikit tidur, nyenyak kan begitu. Setelah berhari-hari konsolidasi, ketemu sana sini, 11 kecamatan, 63 kelurahan, hafal kita Bang.
Gitu. Tapi belum menjawab tadi belum menjawab nih. Akan dirangkul kan? Akan dirangkul kah? Nah, setelah penyerahan berkas, panitia mengeluarkan yang namanya hasil verifikasi berkas, dan saya diputuskan di situ satu-satunya kandidat dari 3 calon bakal calon yang memenuhi berkas persyaratan. Setelah itu kami ketemu, saya ketemu sambil makan sop durian. Ya, Enak gitu bang. enak. Bang. Saya ketemu Sama apa nih? iya sama Abang. Oke. Saya ketemu dengan beliau, kita ngopi, kita diskusi terkait persoalan kepemudaan. Prinsip politik saya kan sebenarnya akomodatif, Bang. Secara prinsip kita coba Oh, ini saya memberikan garis bawah ini bang, akomodatif. Berarti memang akhirnya nanti ada hubungan lebih baik lagi dengan Aban atau calon yang mungkin tadi Pak Heri juga, Bang Heri itu. Wah, dengan Bang Heri justru baik sekali hari ini dengan keluarga besar pemuda Pancasila, baik sekali kita. Kemudian dengan Aban saya coba akomodir, cuman rumusannya kan, Nggak ketemu. Formulanya belum ketemu nih. formulanya ada, Belum tapi cocok. kan memformulasikannya kan tidak sesederhana itu, Bang. Iya, iya. Dengan kompleksitas, misalkan puluhan OKP pendukung saya. Oke. Saya harus konsultasikan, harus diskusikan bahwa posisi-posisi strategis kadang-kadang teman-teman OKP pun punya harapan di situ. Pasti. Kan gitu. Posisinya kan terbatas, Bang. Iya. Kan gitu. Maka harus ada formulasi dan rumusan yang menjadi kesepakatan. Iya. Dan itu tidak cepat, itu ada waktu. Bahkan saya berkoordinasi dengan DPD KNP Provinsi Jawa Barat. Kira-kira bisa nggak kita mengaktifasi struktur tertentu untuk dapat mengakomodir, bahkan begitu. Jawa Barat pada prinsip selama itu tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sah-sah aja ketua, kata dia. Silakan gitu. Artinya kita menyiapkan ruang itu, Oke. gitu. Dengan sadarnya pada hari ini saya sampaikan ke keluarga besar dari Depok bahwa KNPI kepemimpinan saya itu mengakomodir seluruh potensi kepemudaan karena mandataris ADART KNPI itu wajib hukumnya, Bang. Yes. Kan gitu. Masa kita tidak, berarti kita inkonstitusional kalau kita tidak mengakomodir, kan gitu. Karena perintah ADART-nya seperti itu, demikian. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari kubu seberang udah Bukan kubu sebelah lah, maksudnya kan udah menang, ngapain kubu ya, sebelah? artinya dari mereka ini udah ada ini enggak sih Bang, langkah untuk merapat ke Abang gitu lah. Sejauh ini maksudnya habis Abang Setelah dilantik nih, gitu, Bang. dia ada hubungan nggak? Maksudnya ngubungin Abang nggak untuk bicara? Ya ruang komunikasi. Kan artinya tadi Abang udah menyiapkan ruangnya nih, ya kan? Nah, mereka udah komunikasi belum sih terkait ruang tadi gitu Bang? Ya sejauh obrolan pada waktu itu pada akhirnya belum berlanjut. Belum berlanjut. Malah yang justru yang kita tahu malah dikit lagi malah dia mau mendeklarasikan juga mau dilanjutkan. Jadi Bang Tommy kan tadi ketua kan udah Ya ini jadi kita bingung. Jadi ketua kan udah bilang kan formulanya sudah tahu, tinggal mencari formulasinya kan antara kedua ini kan, antara ketua dan Bang Aban. Kalau Bang Heri kan udah tuntas lah, itu udah clear. Untuk paripurna dia. Nah, kita. Berarti sampai sekarang formulasinya kan belum ketemu, bahkan tadi tuh kita juga mengkonfirmasi karena informasi yang kita dapat juga memang bahkan di hari Jumat ini Bang, ya ketua Jumat ya, ini, minggu ini. kubunya atau timnya Bang Aban mau melakukan pelantikan. Pelantikannya pun di Gedung Wakil Rakyat. gitu. Nah, apakah ini sudah mentok, nggak ketemu dengan formulasinya gitu? Dan apakah ini legal? Maksudnya kan karena Yes. Abang kan udah dapet SK gitu Ya, di Jawa itu Barat. betul. Ya pertama kami tidak bisa membatasi orang mau melakukan apapun, Yes, dimanapun dengan siapapun. Ya. Itu prinsip bahwa setiap manusia, setiap individu punya kemerdekaan. Tapi yang kami sayangkan adalah bahwa prosesnya, bahwa kita ini, saya mengklaim sebagai ketua KNP itu ada prosesnya. Iya, nggak semudah itu loh. Iya, kan gitu. Saya ada musda. Iya. Sebelumnya kita ada Rapimpurda, Iya. kita ada rapat formatur yang terdiri dari teman-teman OKP dan PK serta DPD KNP Provinsi Jawa Barat untuk menentukan siapa di dalam struktur kepengurusan. Kami berkoordinasi juga dengan pemerintah, kami berkoordinasi juga dengan Forkopimda dan begitu.
Baru kemudian SK selesai kita ajukan ke Jawa Barat, SK keluar, baru kemudian kita persiapan pelantikan. Ya. Itu prosesnya yang panjang. proses. Sehingga kalau misalkan ada yang mengaku sebagai KNPI ataupun ketua KNPI, kita tinggal lihat, publik tinggal melihat bagaimana kemudian prosedur dan proses yang dilaksanakan. Apakah sesuai dengan mekanisme tersebut atau tidak? Ya. Dan kalaupun tidak sesuai dengan mekanisme itu, publik juga bisa menilai, kan gitu. Tapi kami kan tidak punya hak untuk melarang, Ya. kan gitu. Tapi harapan kami, pemerintah dalam hal ini Forkopimda itu bisa melihat. Gitu. Intinya mah tegas aja yang Tapi kan mana ya. begini Bang, artinya kalau seperti ini pemikiran saya, artinya kalau diluruskan. Kalau seperti itu, saya ngeliat marwah KNPI-nya di mana, artinya gini, setiap orang berarti bisa mengklaim nama KNPI dong Bang. Iya. Kalau seperti tidak ada, mestinya kalau lo salah tidak sesuai Baguslah legalitas pertanyaannya formal. ya kalau wartawan radar ya. Maksudnya ada celah hukumnya nggak? Artinya begini, Ada, Bang. ada. Kalau kayak gitu kan, saya KNPI yang sah. Kalau artinya tidak ada punishment atau sanksi yang ini, saya juga besok ngaku jadi ketua KNPI bisa. Ya, mudahnya lah ya. Betul. Nah, sementara abang ada format, ada proses Yang panjang. yang legalitasnya itu sudah terpenuhi semua. Siap. Nah itu saya di sini marwah KNPI-nya, nama KNPI-nya gimana Bang? Abang menjaganya gitu Bang. kalau Oke. Seperti ini. Pertama, kita bicara pasti landasan. Oke. Ya. Ber-KNP itu kan landasan kan. Landasan yang paling utama adalah landasan konstitusional. Kalau berbicara landasan konstitusional, tadi tahapan yang kami laksanakan itu sesuai dengan konstitusi ADRT KNPI. Ya. Dan terpenuhi gitu. Terpenuhi kan gitu. Yang kedua, landasan keabsahan dari negara, yaitu namanya adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM ya nomor AHU 00 sekian itu nanti saya share ke teman-teman radar tentang perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya. Artinya kalau organisasi tidak memiliki legalitas SK Kementerian Hukum dan HAM atau SK Kementerian Hukum dan HAM-nya tidak diupdate, Yes. ya, maka kemudian apakah itu syah di mata hukum? Itu satu. Ya. Ya, kalau kita, makanya tadi saya bilang bagus sekali nih pertanyaannya. Ya. Jadi kalau kita mau biar clear Bang. Nah, di dalam SK Kementerian Hukum dan HAM ini, Ketua Umumnya Muhammad Triano Satria Panjaitan, Sekretaris Jenderalnya Almanzo Bonara, dan Bendahara Umumnya Kusnanto. Kalau di Jawa Baratnya namanya Ridwan Sayusuf Ahmad dan juga Janur Riyadi. Ya. Yang ketika Musda KNPI ke-10 pada tanggal 19 Agustus kemarin, Ketua Ridwan Sayusuf itu hadir membuka yang di dalamnya juga bakal calonnya kan ada 3. Saya, Nurkoli Syabani dan juga Heri Setiono. Landasan yang lain apa? Sertifikat hak akan kekayaan intelektual Haki. KNPI. Iya. Pertanyaan, apakah hari ini saya memegang landasan itu? Saya pegang landasan itu. Nah, selain legalitas, legitimasi. Yes. Nah itu. Legitimasinya kemarin pas pelantikan Pak Wali Langsung datang ya. datang. Ya. Pas Musda Bang Wakil. Ya Bang Chandra. Pas Rapimpurda, Musda dan juga pelantikan Disporyata Pak Kadis Eko Herwianto dan jajaran bidang kepemudaan, ada Pak Budi dan Pak Anton sebagai Kabid dan juga Kasih Kepemudaan hadir. Artinya privilege-nya kuat ini Bang udah. Legitimasi. Kemudian ada PK-nya tidak. Ada PK-nya tidak, kan gitu. Kami ada PK. Kemarin hadir. Rapimpurda hadir, Musda hadir, pelantikan ada OKP-nya tidak? Ada. Gitu. Nah, hari ini itu sudah selesai. Menurut kami Clear lah. sudah clear. Yes. Gitu. Di kita clear. Nah, kalau orang ingin mengatasnamakan KNPI ya menurut saya silakan saja kan gitu. Cuman pemerintah, publik, elemen kepemudaan kan bisa melihat dan memandang ini gitu. Dan kita harusnya juga saling otokritik ya. Maksudnya apakah langkah yang kita lakukan ini pada akhirnya membuat situasi menjadi konstruktif kan gitu. Atau sebaliknya dekonstruktif. Dan pada akhirnya ketika saya melihat data tentang pembangunan kepemudaan, kami tidak punya waktu Bang sebenarnya. Mohon maaf Bang untuk ngurusin hal-hal seperti ini. Singkat kita cuma 3 tahun Bang. Kita singkat cuma 3 tahun. Bayangin potensi kita anak muda di Kota Depok ada 480.000 sekian. Ya.
Banyak. DPT kita 30 sampai 35% itu anak muda, Iya, kan Gen gitu. Z. Mhm. Kita ada indeks pembangunan kepemudaan yang itu menjadi acuan kami dalam melaksanakan program kerja ke depan. Jadi ketika kami punya fokus ini, menurut kami hal-hal yang tidak konstruktif menurut kami, ya Bayangin aja lah. silakan aja kan gitu. Cuman ketika ditanya apakah, bagaimana sudah mau mengakomodir, kami sampaikan hari ini, kan gitu. Kita sangat akomodatif. Dan kami berkoordinasi terus dengan jajaran Disporiata, dalam hal ini pemerintah Kota Depok, untuk sama-sama berpikir, mencari formulasinya. Bahkan kalau boleh saya minta bantuan, juga minta bantuan kepada teman-teman wartawan, kan begitu. Karena kadang-kadang informasi sebelum kita nyampe, wartawan tahu duluan, kan gitu. Khususnya Radar Depok. Karena kita info juga belum matang, Bang. Kita matangnya di atas. Oke. Siap. Tapi informasinya diundang Bang hari Jumat. Pelantikan timnya Bang Aban. Saya nggak tahu. Undangan belum ada. Oke, siap. Menarik juga ya kalau ada undangan gitu. Makanya datang gitu Iya, ya kan. maksudnya menariknya loh, karena waktu di musdanya Mengikuti fight-nya bareng, proses, iya. Tapi prosesnya mengikuti ya. prosesnya bareng, tapi ketika ini, ya itu Tapi tidak Tentu. menerima hasil gitu ya, berarti ya. Ya tadi kan saya bilang biarkan publik yang menilai kan Iya. gitu. kalau tugas saya nanti tentu mewawancarai. Seru lah pokoknya. Tapi ada upaya nggak bang dari abang? Maksudnya kan kita udah tahu nih di hari Jumat ini ada pelantikan yang belum jelas juga. Maksudnya ada upaya nggak dari KNPI abang nih mengirimkan surat untuk ke Dewan atau ke pemerintah terkait hal ini gitu. Ya pertama kami Jadi kan harus. potong kompas bang langsung gitu. Ini tidak sah. Saya sebagai pemegang Saya mandat sebenarnya sama menghindari KNPI. bang, Iya, menghindari, judulnya ya. iya menghindari apa ya hal-hal yang berbau dengan Konflik kayak gitu ya. Gesekan. gesekan, apa fisik dan lain sebagainya. Maksud kita kuno ya gitu ya. Iya. Udah nggak zamannya gitu loh. Di saat Amerika udah berpikir bagaimana hidup di Mars kan begitu Yes. ya. Kok kita masih berpikir pada tataran Masih begini aja. Ya, nanti kita di pukul-pukul Pluto lah. ya lah, kita di Pluto. Maksudnya nggak konstruktif lah. Kami melakukan hal-hal yang sifatnya konstruktif saya. Contoh kemarin kita itu baru pelantikan, saya bawa teman-teman pengurus itu kita ziarah makam Tole Iskandar, Oke. simbol anak muda. Pahlawan Depok. Ya, pahlawan Depok tapi belum pahlawan nasional. Iya. Kan Ini gitu. sedang diajukan Pak Wali Kota. Dalam rangka muhasabah kepemimpinan periodisasi di KNPI Kota Depok, kita datang ke Taman Makam Pahlawan Dredet di Kota Bogor. Iya. Margonda juga di sana. Ya? Margonda di sana Kak, kalau nggak salah. Dredet, ya. Mayor Oking tuh di sana. Mayor Kita Oking. kemarin bukan hanya Tole dan lain sebagainya, tapi Biar tahu juga nih warga Depok kemerdekaan. nama pahlawan Depok. Iya. Dan kami ke depan akan berkomitmen mengawal usulan Pak Wali Kota terkait pengusulan pahlawan nasional ini. Tole Iskandar ini ya. Jalannya kan ada, tapi apakah anak muda Kota Depok tahu siapa Tole Iskandar? Dan menurut kami ini penting bagi pertumbuhan anak-anak kita, anak-anak muda di Depok, anak-anak, pemuda, bagaimana kemudian mengkaji perjuangan-perjuangan pendahulu kita agar kita ini nggak lupa sejarah, kan gitu. Konflik itu bisa terjadi bang, karena banyak yang lupa sejarah bang. Iya. Kalau dia lupa sejarah, pasti orientasinya kekuasaan. Tapi kalau dia clear pada landasan historis, bagaimana ber-KNPI, bagaimana Sumpah Pemuda, bagaimana Budi Utomo, bagaimana kemerdekaan, bagaimana apa yang dilakukan Margonda, Tole Iskandar, ya, Arif Rahman Hakim, gitu loh, Juanda. Kalau Kelapa Dua kan Komjen Pol M Jasin kan beda Brimob ya. Pendiri kan luar biasa. Ini kan harus terus disiarkan. KNPI salah satu corong untuk terus menghidupkan sejarah kepeloporan anak muda masa lalu di Depok gitu. Itu kan jauh lebih konstruktif. Iya. Kan begitu. Ya, outputnya jelas ya bang ya. Outputnya jelas. Kita mengawal, kita akan bikin FGD. Kemarin saya laporan ke Pak Wali Kota. Pak Wali izin kami. Dia bilang, Pak Wali bilang hadir ke keluarganya, sambangi keluarganya, coba cek keluarganya, perhatikan keluarganya. Kira udah pernah ke rumahnya kan? Jangan-jangan keluarganya nih bang. Jadi saya nggak perlu jauh-jauh kan gitu. Dia pahlawan juga bang, kesiangan. Pahlawan kesiangan.
Oke bang, Gitu. udahlah kita bicara program lagi nih ya. Boleh bang, saya berharap nih bisa kerjasama dan kolaborasi dengan Wah, Radar ada Depok. senang hati kalau Radar Depok mah. Abang Iya. grand design-nya apa bang? Tahun pertama, tahun kedua, sampai nanti tahun ketiga, apa sih bang yang mau mungkin di tahun pertama dulu nih bang? Ya tahun pertama pastinya konsolidasi internal bang. Tahun pertama itu kita banyak menghabiskan waktu di konsolidasi internal, penyamaan frekuensi. Yes. Karena saya harus apresiasi kepada ketua sebelumnya, Bung Armi Mulyanto. Undang-undang kepemudaan kita nomor 40 tahun 2009, usia klasifikasi anak muda itu 16 sampai 30 bang. Saya nggak pemuda dong. Iya, tapi kalau menurut WHO masih muda bang, karena Oke. sampai maksimal 65 dia. Oh ya, muda terus kita. WHO itu ya. Iya benar bang. Itu main di luar berarti. Bukan di Indonesia. KNPI Chicago itu. Cabang Chicago ya. Cilangkap kampung Gout. Ya. Terus? Cilangkap. Terus apa namanya, konsolidasi internal. Hari ini kepemimpinan KNPI itu saya kebetulan di bawah 30. Masih di bawah. Artinya pengurus sebelumnya ini Bang Armi Mulyanto dan Bang Ahmad Maulana punya konsentrasi bagaimana kemudian KNPI itu bisa seirama dengan undang-undang kepemudaan, sehingga orkestrasi penetrasi dengan program-program pemerintah itu tidak ada halangan, Iya. tidak ada rintangan, karena semua unsur yang menjadi landasan hukumnya kita clear. Dan 70% rata-rata di bawah 30. 30 bang. Oke. Bahkan ada pelajar pengurus kita kan gitu. Di atas 30 ada beberapa, tapi memang landasannya ADRT KNP itu sampai 40 maksimal bisa. Oh nggak pas loh. Moy. Belum 40. Iya. Masih 32. Nah, konsolidasi internal yang kedua, Tapi kan kayaknya nggak butuh waktu lama bang konsolidasi lah ya. Saya melihat. perlu cukup waktu bang. 1 Kalau tahun bang itu. iya bang, Perlu sampai setahun ya. iya konsolidasi kan menyamakan frekuensi gerakan dengan teman-teman. Jadi misalkan tugas kita ada PK yang belum muscam, Oke. ya, tugas kita mengkonsolidasikan problem-problem OKP. Ya. Karena satu OKP dengan OKP lain beda masalahnya. Ya bajunya beda. Bajunya beda, preferensinya beda, ideologinya beda. Nah gimana peran di tengah-tengahnya nih bang ya? Peran di tengah-tengah kan. Tugas KNP kan mengorkestrasi itu sebenarnya, kan gitu. Maka konsolidasi ini termasuk memetakan, gitu. Termasuk KNP punya programnya sendiri. Yang pasti kita berharap bahwa program yang kami teman-teman susun nanti di dalam rapat kerja Ini rapat kerja perdana nih ya. perdana, kita rapat kerja bang. Bisa aja langsung, biasa habis pelantikan langsung raker. Kalau setengah hari saya pikir kurang optimal, kan gitu. Kami lagi membuat apa ya, acuannya. Jadi semua bidang itu bekerja berdasarkan acuan ini. Acuan kita yang pertama Undang-Undang 40 2009 tentang kepemudaan, yang kedua acuan kita Perpres 43 tahun 2022 tentang tim koordinasi strategis layanan lintas sektor pembangunan kepemudaan. Bahwa tugas pembangunan kepemudaan itu bukan hanya tertumpu pada Dispora atau Disporiata, tapi semua kementerian lembaga, semua organisasi perangkat daerah itu wajib, ya, wajib di dalam Perpres ini, ya, Mendukung lah. mengalokasikan program dan anggaran untuk anak muda. Itu di Perpres 43 2022 dan termasuk di Perda nomor 4 tahun 2022 tentang pembangunan kepemudaan. Yes. Ini Perda inisiatif ya. Iya. Pada tahun 2022 dan ini diperjuangkan oleh periodisasinya Bang Bobi Harahap pada waktu itu sebagai ketua KNPI dan saya sebagai pengurusnya. Kita yang demo-demo Bang. Saya demo-demo tuh di DPRD Bang, panas-panasan pada waktu itu kan gitu. Nah, orang tahu ini nggak kan gitu. Proses ini tahu nggak? Kan gitu. Jangan ucuk-ucuk. Ya kan? Maksud saya begitu. Dan pemerintah harus tahu ini proses panjang ini kan gitu. Bahwa kita mulai dari ber-KNPI ini mulai dari ngeliatin senior-senior. Ya. Mereka rapat di gedung KNPI, kita di luar beliin kopi dan lain sebagainya kan gitu. Nemenin senior. Rasain begitu juga ya ospekannya. Bikin kopi. Itu pengabdian kita. Siap. Makanya semua ketua-ketua KNPI Bang, sekarang Dewan Penasihat dan MPI saya Bang. Itu udah pernah ngerasain kopi buatan abang semua tuh jangan. Udah, Bang. Jadi landasan kita selain undang-undang, perpres, kemudian Perda juga perda, ya? ada perda, kemudian ada peraturan menteri terakhir terbaru
Mewajibkan bahwa seluruh kabupaten, kota, dan provinsi itu harus perhatian sama OKP. Nah, apalagi landasan kita adalah RPJMD pastinya. Jangan sampai keluar dari itu. Kan gitu. Boleh keluar daripada itu, tapi akselerasinya Ada tuh. nanti kurang optimal. Saya khawatirnya itu. Dan kita kewalahan pada akhirnya. RPJMD, mengawal visi misi Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan mengawal khususnya 20 program unggulan. Tapi yang pastinya kami akan ketok pintu ke setiap OPD untuk menginformasikan bahwa kami secara landasan konstitusional, kami ada Undang-Undang Dasar, kami ada Undang-Undang 40 2009, ada Perpres 43 2022, ada Perda nomor 4 2022, dan ada Peraturan Menteri Pemuda Olahraga terbaru tentang OKP gitu. Kalau ini kita distribusikan, informasinya dipahami, saya pikir akselerasi terkait pembangunan kepemudaan bisa optimal, Bang. Begitu. Bang, sedikitnya, bukan sedikit sih. Saya penasaran, artinya kalau saya boleh membandingkan sedikit saat waktu Bang Army ya menjadi ketua, itu kan kayak ayam kurang darah. Kita ngeliatnya begitu, Bang. Kagak ada ngapa-ngapain atau karena memang sepertinya secara politis dengan pemerintah saat itu tidak Berseberangan lah. punya irama yang sama gitu. Nah, pertanyaan saya artinya, Bang, setiap kegiatan tentu kita tidak pungkiri tentu ada cost-nya. Tentu apakah nanti di 2006 sudah adakah Abang KNPI plottingan anggaran di APBD 2006? Sama saya juga mengutip dari wawancara Bang Pradi di saat waktu pelantikan. Jadi dia bagaimana ngomong KNPI mesti juga bisa mandiri secara anggaran, artinya tentu tidak hanya mengandalkan APBD bisa juga menggait pihak swasta atau apa, artinya intinya tidak melulu dari APBD sehingga kegiatan-kegiatan yang bisa berjalan secara simultan tidak memakai kue APBD aja gitu, Bang. Nah, gimana Bang kalau bicara anggaran itu, Bang, di 2006 dan artinya kemandirian anggaran di KNPI di Perda? Nah, itu makanya saya bilang tadi 1 tahun pertama itu konsolidasi internal, Bang. Saya paham konteksnya bahwa seluruh stakeholder bisa dioptimalkan untuk melaksanakan program kerja. Kita bisa optimalkan, tapi pemahaman ini kan harus didistribusikan kepada seluruh pengurus, kan gitu. Sehingga teman-teman wakil ketua itu juga bagian dari mengorkestrasi itu supaya bisa didistribusikan juga ke OKP. Dan apakah kami sudah menggandeng pihak-pihak di luar dari pemerintah? Itu sudah kami lakukan, Pak. Kami bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri, Kadin ya. Kadin. Kami bekerja sama dengan HIPMI, dengan Bang Herik di Kadin. Kita juga kerjasama dengan Kadin Pusat. Khususnya dalam sektor ketenagakerjaan, bagaimana kemudian potensi dan kompetensi keterampilan anak muda Depok ini bisa kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri. Kami kemarin sudah ngumpulin CP-CP teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri. Oh, itu magang Kemenaker tuh, Bang. Magang Hub kita juga kolaborasi, program Magang Hub di Kemenaker. Ada ikut teman-teman kita yang kita distribusikan. Itu kan gajinya bukan gaji ya, insentifnya 5, sekian juta sesuai dengan UMR. Kita coba kolaborasikan dengan Magang Hub di Kemenaker, tahap 1 maupun tahap 2 kami sudah distribusikan itu. Warga Depok, Bang. Warga Depok kita distribusi, dan ini banyak sekali, Bang, program-program itu, Bang. Tinggal bagaimana kita menangkap. Kemarin kita juga koordinasi dan kolaborasi kegiatan. Kita PKP dan KNP diundang Ketua DPRD di program Soskom komisinya dia yang berkaitan dengan persoalan kepemudaan, dan mungkin ke depan akan ada program-program yang kita garap bareng DPRD dan seluruh stakeholder lainnya. Maka konsolidasi internal itu menjadi kewajiban mutlak. Bahwa saya menggambarkan itu di 12 bulan harus fokus-fokus pada bidang-bidang. Kemudian kemarin bahkan sebelum raker saya sudah ajak teman-teman Infocom untuk kolaborasi bagaimana kita bisa menghadirkan podcast Rumah Pemuda, menggarap isu-isu, lintas isu, kan gitu. Siapa tahu Radar Depok mau kolaborasi kan dengan kita, Bang. Senang sekali kita. Makanya saya udah hadir ke sini nih, Bang. Luar biasa. Udah berapa menit? Lebih ya? 29. 29. 39. Ini terakhir lah, Bang, saya nih. Menindaklanjuti pertanyaannya si Jun tadi ya, perlu nggak sih KNPI Depok dana hibah?
Karena sejauh ini kita melihat dari Menarik tahun sekali. ke tahun, dari tahun ke tahun ini nol. Ya. Sementara Bang Armika yang tadi dia bilang kurang darah itu emang karena nggak ada anggaran hibahnya kan, nggak Ya. diturunin. Itu di komunitas podcast kita itu. Ya, sementara kemudian di Kabupaten Bogor sendiri itu sangat mengayomi pemuda sampai anggarannya hibah itu sampai 8M. Nah, menurut Abang perlu nggak dana hibah itu mulai dicairkan, maksudnya ada di 2006 ini? Perlu bang. Ya. Dana hibah itu saya sampaikan hari ini perlu. Tapi apakah satu-satunya hanya dana hibah? Yes. Tidak juga. Ya, Kan gitu. ya. Tadi kan ada yang tadi itu. Iya, ada perpres tadi kan. Ya. Asupan buat anak muda itu perpres 43 ini lebih besar daripada dana hibah menurut saya. Bang. Besok kita ketokin aja di dinas, Pak. Cuman kan kami punya kewajiban mensosialisasikan itu. Iya. Pak Kadis izin, ada ini nih. Iya sih. Iya. Saya bantuin apa Bang ketokin gitu. Net, ikut gua. Tektokan aja nanti. Tadi kan Abang bicara perlu, artinya berapa sih yang cukup untuk Ya, selama kemarin setahun dalam membangun pelantikan ini, gitu? Pengajuan kah abang dari KNPI kah? Kami sudah ajukan. Kami sudah ajukan. Boleh Dan spill bang? Karena juga spill tipis. kami sudah ajukan dan itu sudah direspon. Dan insya APBD Allah murni ya, bukan di ABT tahun ini ya? tahun depan. Oh berarti di APBD murni. Murni ya. Tahun depan, insya Allah apapun yang kemudian menjadi keputusan kita ikut dengan pemerintah. Tapi yang pasti tadi orkestrasi di setiap OPD itu menjadi Perlu juga, catatan penting juga Pak Wali Kota kan. Nah, perlunya kenapa dana hibah ini? Saya melihat gini Bang, indeks pembangunan pemuda itu ada 5 indikator, 5 domain dan 16 indikator. Domain pertama itu tentang pendidikan, Ya, itu hak dasar tuh. hak dasar, Ya. kesehatan, hak dasar tuh. Berarti nggak bisa diganggu Ketenaga kerjaan dan Iya. kewirausahaan. Yes. Ya, dasar tuh. Jadi dia harus sekolah, harus sehat, harus terdidik. Hasil IPP Depok itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional, Bang. Hasil IPP Depok itu lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Barat, Bang. Iya. Dalam konteks pendidikan, kesehatan dan juga ketenaga kerjaan, kita bagus. Ya, meskipun ada catatan gitu. Nanti kita coba ulas gitu. Next dengan teman-teman. Dan ini kan akan kami bahas dengan teman-teman pengurus supaya mereka itu melakukan kegiatan program kerja basisnya data, Yes. basisnya regulasi kan gitu. Basisnya clear kan ya. Bukan cuma asal ngomong, asal klaim, Jelas lah tiba-tiba ini ada kirim karangan aturannya bunga kan, dan ya. lain sebagainya kan gitu. Nah, hibah ini pentingnya untuk dua domain terakhir nih. Satu partisipasi kepemimpinan, satu lagi inklusivitas dan kesetaraan gender. Yes. Sama tadi dari domain ketiga ketenaga kerjaan dan kewirausahaan, dari 100 anak muda Depok yang ingin jadi pengusaha cuma 1 orang, Bang. Yang ingin. Iya, iya. Yang ingin itu, Bang. Itu ada yang pengen jadi wartawan nggak tuh? Kan itu. Nah, mungkin 99-nya rata-rata pengen jadi wartawan kali itu. Nggak ada. Nah, bagaimana kita mendorong keterampilan wirausaha? Kan gitu. Nanti kami juga sudah memberikan masukan ke dinas terkait bagaimana implementasi programnya gitu. Karena implementasi program untuk anak muda ini harus diklasifikasikan, Bang. Iya, benar. Karena 16 sampai 30 itu ada klasifikasinya. 16 sampai 18 hitungannya itu masih pelajar Ya, atau dalam undang-undang anak masih dihitung anak. ya. Masih anak itu. Kan gitu. 18 sampai 24 ya itu teman-teman yang udah kuliah biasanya yang agak nakal-nakal dikit kayak zaman abang-abang dulu. Ya, bayar lah bang. Ya. Terus 24 sampai 30 harus diklasifikasikan programnya supaya tepat fungsi, tepat manfaat. Nah, terus itu dalam konteks kewirausahaan, dalam konteks partisipasi kepemimpinan, tingkat partisipasi sosial masyarakat anak muda kita tinggi sekali, Bang. 85% anak muda kita itu aktif dalam sosial kemasyarakatan. Tapi dari 100 anak muda yang terlibat dalam struktur strategis kepemimpinan di organisasi, perusahaan, saya nggak tahu di Radar Depok, ya ini menjadi nanti kami coba analisis nih di Radar Depok termasuk nih. Boleh juga tuh bang. Iya nggak? Penasaran. Ini pro indeks pembangunan pemuda nggak nih Radar Wah, Depok? udah lihat nggak ada yang tua tuh. Nah, ya, tapi anak mudanya terlibat dalam sektor strategis untuk menentukan arah strategis tidak? Iya. Wah ada bang. Ada. Itu yang pakai kalung. bajunya banyak banget. Kan gitu. Anak belum Nah, jadi. dari hasil IPP ya, yang ada di sektor strategis itu hanya di angka 2 sampai 3 orang.
Kecil masih. Dikit ya. Kecil bang, dari Jauh 100 gitu, jauh itu kan 3% dari 100% bang. Iya, iya, iya. Iya dong. Nah di Radar Depok ada nggak jajaran direksinya tuh yang anak muda di bawah 30 tahun? Ada. Ya, ada. Wah, ini berarti Radar Depok yang menyumbang IPP tinggi Depok tadi kan gitu. Maka sudah pas kami ke sini. Mukanya agak tua aja ya bang. Sama kayak saya, Bang. Nah, ini sedikit tambahan, Bang. Dalam dua konteks itu, saya koordinasi dengan organisasi terkait. Kewirausahaan saya koordinasi dengan Kadin, Ya. dengan HIPMI, karena ini tentu dominasinya bukan tugas KNPI. Ya. Tapi dalam konteks partisipasi kepemimpinan, itu tujuan kita keliling, muter, konsolidasi, menyamakan frekuensi, agar kemudian presentasi ini meningkat. Kan gitu. Maka butuh dana hibah itu untuk mengintervensi ini sebenarnya. Mengintervensi jumlah anak muda yang berwirausaha, mengintervensi jumlah anak muda yang terlibat dalam partisipasi kepemimpinan strategis. Itu tuh. Gitu. Contoh Bang, anak muda di bawah 30 yang mau maju ketua KNPI Bang, orang gila Bang dianggap Bang. Iya. Iya enggak? Iya. Dengan kompleksitas seperti ini Bang. Iya enggak? Iya. Pasti abang gila kan nih. Saya kalau nggak gila Bang, nggak maju. Kan gitu. Nah, ini yang menjadi PR bersama dan forum hari ini di Radar Depok secara eksklusif saya ingin juga menyampaikan kepada publik bahwa kalau kita memegang data ini, kita memegang persoalan ini, ya isu-isu yang terkadang mengklaim hanya isu-isu yang kurang produktif, kontraproduktif, dekonstruktif lah ya, saya pikir nggak relevan lah untuk kita bahas kan gitu. Oke. Orang udah berlari bang ya. Masih Iya. aja. Tapi ada yang belum dijawab, Bang. Berapa pengajuan dana hibah? Terakhir. Itu terakhir. Kisaran aja, kisaran. Nah, jangan, ini Bang Tommy udah keringetan ini. Ini didesak terus udah didesak terus. Satu ke bawah atau satu ke atas? Saya Bang, prinsipnya pengajuan itu Bang ya harus sebanyak-banyaknya Bang. Iya nggak? Berapa? Ya, Soalnya di Kabupaten Bogor gede ya, 8 miliar ya. Lumayan. kabupaten ya sekitar. Iya. Jawa Barat terakhir 12 miliar. Ah. DKI Jakarta Iya. 500 Lalu Depok, juta. Depok. Depok dari zamannya Bang Army ya belum kan begitu. Ya belum, makanya kan abang ngajuin nih. Maksudnya pengajuannya berapa bang? Ya pengajuannya itu sesuai dengan kompleksitas tadi itu. Iya. Iya. Berapa jumlahnya menurut saya cuman capek ngabisinnya kan gitu. Kira-kira di atas. Tapi kan pengajuan itu sifatnya pengajuan kan begitu. Satu ke atas atau satu ke bawah? Satu ke bawah atau satu ke atas? Satu lebih ke- gede apa lebih kecil daripada Bogor? Oke. Oh jauh lah dari Bogor. Jauh. Bogor memang kan APBD-nya aja gede banget, 8 miliar 8 triliun. 8 ya. triliun kita 4,3 triliun. Yes. Oke. Berarti di Setengahnya lah. satu ke atas. Ya, Satu ke atas. Oke. Kalau misalkan itu bisa Itu enggak, teraktivasi. iya maksudnya itu enggak dipotong lah lagi lah maksudnya. Iya, nggak tahu kan ada nunggu mekanisme. besok nih. Karena Politik anggaran kan tidak semudah itu. Iya, iya. Saya anggap ya gini loh. Hibah ini saya bilang untuk mengintervensi tadi jumlah dalam konteks IPP ya, Iya, iya. menaikkan presentasi ya. Iya. Saya nggak tahu apakah yang dilakukan, dinamika yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian mengaku-ngaku KNPI dan lain sebagainya, ini apakah mengganggu itu apa tidak? Karena yang memutuskan kan bukan cuma eksekutif, Legislatif. legislatif juga dong, Banggar kan juga, begitu. kan Banggar sama TAP. Saya sampaikan kepada teman-teman OKP kan gitu, bahwa on-case ternyata ada faktor-faktor tertentu, Yes. ya kan? Iya. Maka ini yang juga menjadi keseriusan saya di internal kami mengkonsolidasikan, gitu, bahwa kita harus berkomunikasi yang baik dengan pihak legislatif. Pihak legislatif siapa yang kemudian tidak pro dengan pembangunan kepemudaan. Ini kan kita harus fair kan begitu. Berarti masih ada ketakutan Bang Tommy Sitorus dari ketuk palu di legislatif karena ada yang ngegangguin gitu ya kan dari yang mengaku-ngaku KNPI tadi gitu Bang. Enggak, apakah yang itu mempengaruhi? Nah kan, gitu? iya maksud gitu. maksud gue berpikirnya kayak begitu. Maksudnya kan kadang-kadang fair juga kita sampai, wah ini KNPI ngurusin internalnya nggak beres kan. Nah, Paradigma iya, publik iya, kan iya. seperti itu kan. Ngapain lo kasih anggaran kan gitu. Tapi kan setelah saya
jelaskan landasan konstitusionalnya, landasan Iya, iya, historisnya, landasan prosedural organisasinya. Siap. Kan harusnya clear. Clear. Kan gitu. Saya ya. Nah, dan pemerintah menurut saya harus ya Kalau menurut saya nih ya, saya pribadi. Kalau menurut saya pemerintah juga harus ngambil sikap sih sebenarnya. Ketika memang sudah ada KMPI yang asli dan sudah dilantik, ya dan artinya- sikap itu kan jelas. Iya, Pemerintah iya. kan jelas kan. Kemarin kami Sebenarnya, difasilitasi Iya, kan. sebenarnya itu jelas. Sikapnya itu jelas. Jelas kan begitu. Sepertinya ya. DPRD yang mengganggu saya tahun orang ya. Anda ini dari tadi. Gue kan bilang Saya juga jadi keringetan Ini nanti mau ntar. gua sontak nih. Dia ada lagi di bagian koran ini. Soalnya Saya tidak mau mengarah kemana-mana ya. Ya jangan. Kalau abang mah jangan. Ya soalnya memang informasi terakhir itu Panjang kan, kayak- kalau misalnya dinas mengucurkan dana hibah, biar nanti gua kenain, dia bilang gitu. Ada upaya-upaya seperti itu. Siapa nih? Ada Udah. lah. Udah. Oke lah, udah. Oke. Tutup net. ya. Ini Gera. Oh ya, Gerrit net. Lanjut part 2. Makasih makasih buat Ketua KNPI Bang Tommy Lanjut, Pak. Sitorus. Saya pikir serius separtuannya. Iya, nanti ada part 2 dong. Kita melihat situasi nanti. Hancur. Sering-sering main di sini. Pengen nyobain podcast di Gedung Pemuda Bang. Oke. Insya Allah bang. Kita main di sana. Boleh Bang. Berarti Part kita dua. lanjut Kita part buat 2. Kolaborasi dengan Radar Depok gitu misalkan kan. Siap. Siapa? Ya udah, makasih banyak buat waktunya Ketua Tommy Sitorus, Ketua KNPI Kota Depok. Teman-teman itu tadi penjelasan lengkap secara terstruktur. Wah, Lengkap komprehensif lah, komprehensif dari Ketua KNPI Kota Depok yang baru dilantik langsung sama Pak Wali Kota. Nah, teman-teman jangan lupa deh. Like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa itu yang KNPI wajib subscribe semua. Oh iya, teman-teman KNPI OKP PK. nah, Ini Bang Tommy nih. Yang Iya, nyuruh. Ketua. Oh belum nyuruh, gua aja inisiatif. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Ya, Selamat Bang. bertugas ya Bang. Pokoknya Depok maju, Jabar istimewa, Indonesia emas 2045. Itu pada Sampai jumpa.